Sinteyong, Korean Garuda. How are you, Mr. Jin? Good, thank you. Yeah, it's all over the media. So Yeah, it's, okay. let me, sorry about it. Yeah. Mark Klok said it, right? It's all over the news. It's even in the Korean news as well. Yeah. I texted him, And what brother, we are getting enough. And you're adding another lie to everything else that's going on. You're the one and only player that lies in the media as a player, and they try to go against him. He said dictator, and he also said he's like a closed door man. You try to discuss anything with him, your name is gonna be crossed out. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tim nasional tercinta kita, Garuda. Nah, ini belakangan ini ada lagi nih pemberitaan yang sangat hangat, yaitu tentang wawancara Mark Klok oleh media internasional ya, dalam hal ini spesifiknya yang dilakukan oleh ESPN Belanda, yang di dalamnya menuliskan tentang opini atau pendapat terhadap Sintayong pasca Sintayong dipecat atau diberhentikan oleh PSSI. Mark Klok mengatakan bahwa intinya Sintayong itu bersifat tertutup terhadap diskusi, dan ketika ada pemain yang mengajak diskusi tentang strategi, maka bersiaplah namanya akan dicoret. Gitu kata Mark Klok ya, kurang lebih lah. Saya tidak mengganti, menambahi atau mengurangi, tapi substansi atau inti dari apa yang diomongkan Mark Klok di media tersebut adalah seperti itu. Nah, tetapi kemudian Mark Klok meralatnya. Katanya ada konteks yang hilang karena ada penerjemahan yang tidak bagus. Ada sebuah konteks yang hilang dalam wawancara tersebut. Dan pihak ESPN sendiri juga mengganti kata diktator. Pihak ESPN merasa bahwa kata diktator tidak tepat. Dari pemberitaan ini, apa yang dikatakan oleh Mark Klok ini menyebar kemana-mana, bahkan sampai ke Korea Selatan sana. Persoalan ini harus dilihat dari berbagai segi. Kalau saya mau mengatakan pendapat ya, atau mau mengatakan sebenarnya kebenarannya seperti apa, saya bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Mark Klok itu benar secara subjektif. Artinya itulah yang dipikirkan dan dirasakan Mark Klok. Dia benar-benar merasa dan berpikir Sintayong itu seperti itu. Itu yang pertama. Tetapi apakah secara objektif Sintayong pribadi yang tertutup terhadap masukan dan kemudian akan mencoret pemainnya ketika mengajaknya diskusi tentang strategi permainan, itu belum tentu. Tapi di satu sisi, apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh Mark Klok bisa jadi memang benar seperti itu secara subjektif. Artinya dia benar-benar memikirkan Sintayong itu seperti itu, dan dia merasakan atau punya perasaan terhadap Sintayong itu ya seperti itu. Kenapa kok saya mengatakan demikian? Nah, ini saya kemarin coba melacak di berbagai media ya yang mengangkat berita tersebut. Dan saya melihat ada pernyataan yang balance dari Mark Klok. Di satu sisi dia mengemukakan pendapatnya tentang Sintayong, tentang apa yang dia pikirkan, tentang apa yang dia rasakan berkenaan dengan Sintayong. Tapi di sisi yang lain dia juga mengatakan bahwa Sintayong ini membawa perubahan. Artinya ada sisi yang memang negatif, subjektif yang dia ungkapkan, tapi di sisi yang lain dia bisa memberikan penilaian positif terhadap Sintayong. Jadi artinya Mark Klok ini bisa jadi memang benar. Artinya bukan berarti saya mengatakan Mark Klok di pihak yang benar, bukan. Tapi itu benar-benar apa yang dia rasakan dan dia pikirkan tentang Sintayong sebenarnya. Dan kemudian itu keluar dari mulutnya ketika wawancara. Nah, memang kalau saya mengamati bagaimana tingkah atau sepak terjang Mark Klok pasca dia tidak dipanggil lagi di timnas, dia kalau tidak salah main terakhir kali pada waktu melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua kalau tidak salah. Saya lupa melawan Vietnam atau melawan Irak ya, saya lupa. Sejak saat itu ada semacam rasa tidak nyaman Mark Klok dengan posisi tersebut. Artinya di satu sisi ada prestise, ada gengsi yang hilang di situ ya, ketika dia sudah tidak lagi dipanggil atau bermain di timnas. Tapi di sisi yang lain dia butuh kompensasi untuk tidak kecewa-kecewa banget lah. Nah, salah satu akses yang membuat dia bisa mengkompensasi itu adalah untungnya dia itu dari Belanda, dan itu memudahkan dia untuk berkomunikasi dengan pemain-pemain diaspora. Dengan begitulah maka ketika para diaspora itu datang dan timnas bersiap akan melakukan pertandingan, Mark Klok itu bisa nyamperin mereka. Nah, itu salah satu kompensasi yang menguntungkan buat Mark Klok, karena meskipun prestisnya turun
atau secara gengsi dia turun karena tidak dipanggil di timnas, tapi dia punya akses untuk dekat dengan para pemain diaspora. Nah, itu sedikit mengkompensasi lah, apalagi dia punya channel YouTube ya, sehingga dia bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan wawancara dengan para pemain diaspora. Nah, itu kalau secara personal, sehingga salah satunya apa yang dia pikirkan dan rasakan tentang Sintayong itu memang benar seperti itu, tapi dia tidak pernah ungkapkan sampai suatu saat ada kesempatan untuk mengatakan itu, yaitu ketika Sintayong tidak lagi menjadi pelatih kepala untuk tim nasional Indonesia. Dan ketika dia diwawancara, dan itu seperti memberikan jalan, memberikan akses dia untuk mengatakan apa yang dia pikirkan dan rasakan. Dengan demikian, apa yang dia ungkapkan kepada ESPN Belanda itu bisa jadi adalah sebuah kebenaran subjektifnya dia. Artinya itu memang beneran yang dia pikirkan dan yang dia rasakan tentang Sintayong. Itu pendapat saya. Di sisi yang lain, saya tadi bilang, apakah Sintayong setertutup itu atau sediktator itu, kita coba lacak aja. Si Mark Klok itu mengatakan bahwa Sintayong itu keras dan tertutup untuk masukan, itu didasarkan pada data yang mana, data yang kapan. Nah, itu butuh dicari tahu. Seandainya Mark Klok mengatakan itu akan lebih clear. Memberikan contoh misalnya saat apa, kapan, di mana, itu akan lebih bisa dilacak. Karena Sintayong sendiri adalah seorang pribadi yang dibentuk oleh kultur. Kulturnya Korea itu kan memang stratifikasinya kuat banget ya. Hierarkinya itu kuat banget. Sehingga berkenaan dengan strategi. Jadi ibaratnya ada urusan dapur yang itu hak prerogatifnya koki gitu loh. Mungkin di pikirannya Sintayong. Karena hierarki kan kuat banget. Karena hierarki kuat banget, maka ada wilayah-wilayah tertentu yang mungkin ketika itu ditanyakan oleh para pemain, dan dalam hal ini Mark Klok, itu menurut mereka biasa aja, tapi di kepala Sintayong itu sensitif. Kenapa? Ya itu tadi, Sintayong seorang pribadi yang dibentuk oleh kultur hierarki yang kuat. Jadi artinya, satu sisi apakah Sintayong itu keras dan tertutup, bisa jadi itu benar, tapi apakah itu pribadinya Sintayong sebagai individu, belum tentu. Kalau saya ngomong pribadi sebagai individu, itu artinya dasarnya adalah individual differences. Artinya orang-orang Korea yang lain itu tidak seperti itu. Nah, itu berarti memang karakternya kayak begitu. Tapi kalau secara umum orang-orang Korea itu seperti itu, nah itu berarti pribadi yang dibentuk oleh kultur. Nah, artinya apa? Kalau yang pertama, karena itu karakternya dia, nah itu baru mungkin bisa kita bilang bahwa dia diktator. Tapi untuk yang kedua, yang dibentuk oleh kultur, kita juga tidak bisa semena-mena mengatakan itu diktator. Toh ESPN juga merevisi itu. Karena sebenarnya Mark Klok sendiri juga tidak pakai kata diktator, sehingga kata itu dihilangkan atau diganti sama ESPN. Karena lebih tajam menyimpulkannya gitu loh. Jadi itu diganti. Dengan demikian ada gap antara Mark Klok dan Sintayong. Satu sisi Sintayong ini seorang pribadi yang dibentuk oleh kultur Korea yang kuat, meskipun di perjalanannya dia mengalami perubahan karena memang sudah mulai menghayati kultur Indonesia. Nah, maka dari itulah pentingnya tadi data-data yang dirujuk oleh Mark Klok ini ketika mengatakan bahwa Sintayong itu keras dan tertutup terhadap masukan, itu data yang mana dan kapan. Nah, itulah yang membuat semuanya akan lebih jelas bahwa itu setelah Sintayong semakin berubah atau sebelum Sintayong berubah gitu ya. Artinya dia masih kental pribadi Koreanya gitu loh. Itu yang perlu diperjelas. Dan Timur Barat lah ini ya, gap yang saya maksud ini, Mark Klok dengan budaya Belanda, meskipun pada akhirnya dia lama tinggal di Indonesia dan akhirnya budayanya juga mengalami percampuran atau akulturasi dengan Indonesia kan. Tapi dia itu kan dibesarkan dengan kultur Belanda ya. Sehingga ini seperti sebuah sistem yang tersimpan di dalam dirinya dia, sehingga ketika dia berada di suasana wawancara oleh media Belanda itu, pribadinya yang ada di dalam sini, yang sudah tertanam sejak kecil, itu keluar. Nah, itu yang membuat dia semacam, inilah saatnya saya ngomong apa adanya itu ya. Karena satu sisi dia diwawancara oleh media Belanda, di sisi yang lain, Sintayong sendiri sudah tidak menjadi pelatih kepala, sehingga sudah tidak ada penahannya, atau kalau dalam bahasa kita itu yang bikin sungkan itu sudah tidak ada itu. Nah, itu yang menyebabkan dua orang ini punya gap, dan itu pun juga sudah diungkapkan oleh Mark Klok bahwa
mereka punya gap. Sekatnya itu ya soal bahasa. Nah itu ya antara dua ini. Sementara di pihak lain ini yang perlu kita sorot juga yaitu tentang medianya. Lah media ini kan merevisi kata diktator. Ya saya paham, itu memang akan better kalau direvisi karena sebenarnya itu penyimpulan. Mark Locke sendiri tidak menggunakan kata itu, tapi media menyimpulkan itu dan kemudian akhirnya direpetisi di mana-mana itu diktator-diktator itu ya. Nah terus selain itu, Mark Locke mengatakan bahwa ada konteks yang hilang. Ya sayangnya lagi, Mark Locke itu tidak menjelaskan apa konteks yang dimaksud. Sehingga kalau konteks itu dikatakan oleh Mark Locke, itu pasti bisa dianalisis secara linguis. Tapi karena tidak dikatakan, ya kita tidak bisa nyari tahu. Akhirnya menjahit satu sama lain ini dengan dugaan-dugaan akhirnya. Nah, tapi kalau saya boleh memberikan penilaian terhadap apa yang dikatakan oleh Mark Locke, ya memang kalau di media itu harus hati-hati mengatakan sesuatu ya, apalagi ini media internasional, mudah disebarkan kemana-mana, apalagi yang diwawancara itu kan pasti public figure gitu. Nah, itu memang harus hati-hati dengan kata apapun itu. Nah, meskipun apa yang diungkapkan itu kebenaran, maka juga perlu berhati-hati dan memperhatikan berbagai pihak ya, yang bisa tersangkut oleh informasi yang kita berikan. Nah, itu kurang lebih pendapat saya ya tentang polemik yang terjadi antara Mark Locke, Sintayong yang kemarin diperantarai oleh mantan asistennya Sintayong ya, lewat dialognya di podcast Deddy Corbuzier ya. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.